Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Syarif Hidayat. Saya di Pusdaf, Pusat Dakwah Visual, berposisi sebagai penanggung jawab ruangan, juga penanggung jawab komunitas. Kenapa harus Pusdaf? Karena kebetulan di Masjid Pusdai sendiri di sini tempat ngumpul banyak komunitas. Nah, kebetulan yang nongkrong dengan saya atau seangkatan dengan saya pas kita pertama silaturahmi bahwa di sini punya hobi yang sama dulu. Jadi dulunya kebanyakan ada yang sering bikin desain, terus ada yang sering wirausaha clothing juga, tapi belum mengarah ke tema-tema Islami gitu. Nah, kebetulan qadarullah juga dari pihak DKM Masjid Pusdai itu ngasih satu kesempatan, ada satu ruangan yang bisa kita kelola, bisa kita kembangkan menjadi satu wadah wirausaha tentang industri komunitas gitu. Nah, kenapa harus ada Pusdaf dan kenapa Pusdaf bentuknya seperti ini? Yang pertama dikejar adalah silaturahminya. Jadi kita pengen punya teman-teman yang satu frekuensi sama kita. Kita sama-sama belajar, sama-sama terus merasa bodoh gitu. Sama-sama terus merasa pengen belajar sedikit lebih baik dari kemarin gitu. Terus belajar yang paling ditekanin adalah belajar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu aja sih. Nah, kebanyakan dulu yang nongkrongnya tuh kayak anak-anak band, kebanyakan anak-anak band, terus anak-anak komunitas skateboard kayak gitu, terus kita diajak ngumpul di sini gitu. Nah, kita dulu belum dapat pengakuan tuh dari pihak DKM karena mungkin aneh juga ya, komunitas Islam dulu tapi pakai kaosnya kaos band, terus pakai kaos metal gitu ya, yang setan gitu. Tapi pas ada kumandang azan, kita tuh pada lari masuk ke masjid gitu. Terus kita nyari saf atau barisan yang paling pertama, karena dulu yang diterapkan sama teman-teman komunitas Heavenholic sebelum ada Pusdaf itu kita mendirikan sholat lima waktu dulu yang taat gitu. Setelah itu, karena kita udah bosan pakai kaos band, nah mulai ada teman-teman dari komunitas kita juga yang berpikir bahwa udah gitu, karena kita dulunya sering bikin desain mainstream gitu yang gak islami, desain-desain yang anak muda banget. Nah, gimana kalau kita arahin ke desain-desain yang bisa bawa ke arah yang lebih positif gitu buat anak muda. Nah, temanya adalah tema-tema yang kental, yang khas tentang Islam gitu, tapi pembawaannya yang nggak kaku gitu, yang anak muda banget. Nah, mulai dari situlah mungkin salah satu ide pertama tercetusnya kenapa ada Pusdaf. Kalau inspirasi karena kita ngelihat kita tuh gerah sama pergaulan di luar sana gitu. Jadi kita tuh kadang-kadang suka miris sekarang pas udah jalan bikin produk-produk kaos dakwah, kita tuh miris lihat anak muda yang seumuran kita masih pakai kaos yang gambarnya tuh nggak mencerminkan pribadi anak muda yang sopan gitu. Kan banyak tuh di luar sana, bukan justifikasi ya, karena memang realitanya seperti itu gitu. Ada orang Islam, mereka nggak tahu gitu pakai kaos gambarnya salim kebalik kayak gitulah ya, segala macam, gambar setan, gambar perempuan telanjang gitu kan ya. Nah, itu kita pertamanya dari situ sih inspirasinya, gimana kita bisa bikin kaos dakwah yang nggak bikin anak muda tuh malas make gitu. Kenapa seni medianya lewat kaos? Nah, jawabannya adalah karena kaos itu anak muda banget dan easy going gitu buat dipakai sama anak muda, bener nggak? Kan banyak anak muda mah yang kadang-kadang suka risih pakai kemeja, ya apalagi pakai gamis gitu. Mau kemana pakai gamis gitu ya? Kan banyak tuh anak muda zaman sekarang, sebenarnya sunnah sih, cuman ya kan kita mah belajar
belajar fase menuju hijrah. Nah, di hijrah itu kan ada insyaf, terus taubat, baru berhijrah. Nah, kita masih fase insyaf menuju taubat nih. Nah, berarti kan kita nggak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita yang dulu. Nah, dulu kan kita sering kalau anak muda pakai kaos gitu ya. Nah, kenapa? Jadi seninya lebih enak aja gitu, lebih enak aja kalau medianya kaos gitu, karena lebih enak dilihat dan lebih anak muda gitu, dan kayaknya lebih cepat tersampaikan karena anak muda mana yang nggak suka kaos gitu. Pesan dan pesan saya, kalau mungkin kata Ustadz Evi mah tina naon sih ngana-naonan gitunya, rek kitu wae hirup teh gitu. Nah itu tuh benar kepake sekarang, nggak apa-apa sih, cuman buat apa gitu, kalian masih tetap jauh sama Islam gitu. Toh kita juga nggak ada yang tahu kan umur kita sampai kapan, terus rezeki kita juga nggak tahu kan gitu. Terus ya kita juga harus belajar konsep bahwa hidup itu yang ngasih hidup siapa gitu, yang maha hidup siapa gitu. Nah saya mah pesannya buat teman-teman di luar sana mungkin ya hayulah gitu, mari kita belajar bersama-sama. Mari kita sadar bersama-sama, mari kita bangkit bersama-sama, mari kita berjuang bersama-sama. Berjuangnya di mana? Di jalan yang Allah ridhoi.